Modul 1, Klien Baru KB. Dalam modul ini, kita akan menyaksikan Bidan Sinta melayani klien yang baru akan ber-KB. Selamat pagi, Bu Bidan. Bu Sari, Pak Edi. Selamat pagi, Bu Sari, Pak Edi. Wah, bayinya cepat besar ya. Iya, Bu. Mari silakan masuk. Makasih, Bu. Ayo, Bu. Bu, Pak, boleh saya tutup pintunya supaya tidak terganggu? Silakan, Bu. Ada perlu apa nih, Bu? Begini, Bu Bidan. Kali ini saya dan suami ingin ikut ber-KB. Benar kan, Pak? Iya, Bu. Baiklah, sambil kita bicara nanti, Bapak dan Ibu bisa melihat ABPK ini bersama saya. Jangan sungkan untuk berterus terang, supaya saya bisa menolong Ibu. Silakan bertanya jika ada yang kurang jelas. Cerita Bapak dan Ibu akan terjaga kerahasiaannya. Maksud Bu Bidan dengan terjaga kerahasiaannya apa tuh, Bu? Maksudnya, saya tidak akan bercerita pada siapapun. Sudah menjadi hak Bapak dan Ibu untuk mendapatkan konseling yang terjaga kerahasiaannya. Baiklah, nah sekarang mari kita membahas informasi yang benar dan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Atau memilih salah satu metode yang sesuai. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu Bidan. Saya dan suami saya belum ingin punya bayi lagi. Ibu saya memberitahu saya cara penggunaan kalender supaya tidak hamil. Oh, itu metode alamiah untuk mencegah kehamilan. Tapi kadang-kadang tidak berhasil loh, Bu. Iya, Bu Bidan. Saya takutnya tidak berhasil. Tapi Bu Bidan, saya dengar dari PLKB ada cara yang lebih baik. Bu Bidan bisa bantu? Tentu saja, Bu. Saya akan coba jelaskan beberapa cara KB tertentu sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Apakah Bapak dan Ibu sudah memikirkan metode tertentu? Iya, Bu Bidan. Saya sepertinya mau ikut KB suntik saja. Kebetulan PLKB sudah sedikit menjelaskannya kepada saya. Coba ceritakan apa yang Ibu dengar dari PLKB tentang suntik KB. Katanya saya bisa disuntik untuk KB dan tidak sakit. Betul. Kenapa Ibu suka metode ini? Kelihatannya lebih praktis, Bu. Tetangga saya disuntik 1 kali, dia belum hamil juga. Betul, memang suntik KB merupakan cara KB yang mudah, tetapi efeknya hanya untuk jangka waktu tertentu. Sehingga Ibu harus kembali ke klinik untuk disuntik lagi. Oh, jadi Bu Bidan nanti saya kembali lagi untuk disuntik. Sekalian bisa kontrol bayi dong, Bu Bidan. Bisa. Apakah Ibu memberikan ASI? Saya memberikan ASI pada bayi saya. Wah, bagus. Umurnya berapa? Hampir 3 bulan, Bu Bidan. Kelihatannya sehat sekali. Begini, Bu. Selama 6 bulan setelah melahirkan, kalau Ibu hanya memberikan ASI pada bayi Ibu tanpa memberikan makanan dan tambahan lain, dan Ibu belum mendapat haid, maka Ibu tidak akan hamil. Apa Ibu ingin tahu lebih banyak tentang metode ini? Wah, tidak, Bu Bidan. Saya sepertinya mau disuntik saja. Apakah setelah melahirkan Ibu sudah pernah haid? Belum, Bu Bidan. Kalau begitu, karena Ibu menyusui, mari kita lihat penjelasan tentang suntikan jangka panjang. Dengan cara ini, Ibu bisa disuntik setiap 3 bulan sekali. Oh, wah, Bu Bidan, kelihatannya ini ya gampang sekali. Saya bisa datang ke klinik, disuntik 3 bulan sekali, sampai saya dan suami siap mempunyai bayi lagi. Betul, Bu. Maaf, Bu Bidan, apa maksudnya dengan merubah haid bulanan itu, Bu? Saya senang Bapak bertanya. Begini, Pak, biasanya mereka yang menggunakan suntikan mengalami haid yang tidak teratur, terutama pada tahun pertama. Mungkin Ibu akan mengalami haid sedikit atau bercak, dan beberapa bulan kemudian tidak akan haid lagi.
Sebagian besar ibu bisa menggunakan suntikan jangka panjang ini dengan aman. Tapi kalau dalam kondisi tekanan darah tinggi, menyusui, dan bayinya kurang dari 6 minggu atau hamil, maka harus memilih metode yang lain. Alhamdulillah Bu, saya tidak punya darah tinggi. Bayi saya lebih dari 6 minggu dan saya tidak hamil Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan periksa tekanan darah ibu dulu. Bagaimana dengan yang lainnya? Misalkan kencing manis, atau diabetes, sakit kuning, dan kanker payudara misalnya? Wah, alhamdulillah Bu, saya tidak pernah mengalaminya. Baiklah, kita lihat beberapa efek samping yang mungkin dialami. Maaf Bu Bidan, apa kira-kira efek samping yang lainnya itu? Ada seperti sakit kepala ringan, nyeri payudara, suasana hati berubah, rambut rontok, mual, dan bisa juga berjerawat. Kedengarannya tidak terlalu parah ya Bu ya, kalau dibandingkan saya harus hamil lagi. Kalau begitu, hari ini ibu bisa mulai suntikan jangka panjang. Selama ibu yakin tidak hamil, juga bapak dan ibu sudah setuju. Bagaimana Pak? Boleh kan? Iya Bu. Tapi sebelumnya saya akan membicarakan tentang perlindungan ganda, yakni perlindungan terhadap kehamilan dan perlindungan terhadap penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan IMS atau infeksi menular seksual. Iya Bu Bidan, saya sering mendengar tentang HIV, AIDS, dan IMS dari TV. Bagus. Ini kondom. Bisa melindungi dari HIV dan IMS. Dan jika digunakan dengan benar, bisa mencegah kehamilan. Wah, menarik sekali ya Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan sudah membantu saya. Apakah ibu ingin membicarakan tentang metode ini? Tidak Bu Bidan, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Ibu. Apakah Bapak ada pertanyaan tentang suntikan atau mungkin metode yang lainnya? Tidak Bu Bidan, sepertinya saya akan mengikuti suntikan jangka panjang untuk kami berdua Bu. Baiklah, saya siapkan suntikannya dulu ya Bu. Oh iya Bu. Bu Sari, bekas suntikannya jangan digosok-gosok dulu. Biarkan saja. 3 bulan yang akan datang, ibu kembali untuk mendapatkan suntikan yang berikutnya. Iya Bu.